Bapa Surgawi, kami datang kepadamu sore hari ini mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara dan menjaga kami selama 1 minggu. Dan kami akan mulai memasuki minggu berikutnya. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami. Biar pengurapan-Mu turun dan menjamah hidup kami. Kami mau mendengar isi hati Tuhan. Berkata-katalah kepada kami supaya kami diubahkan oleh firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan, dan dijamah sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Urapi kami, urapi firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, sore hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang ada di dalam perjanjian lama dalam kitab 1 Samuel. Dan kita semua tahu namanya adalah Hana. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 1. Kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai nanti ayatnya yang ke-21. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-21. Mari kita lihat ayat yang pertama saudaraku. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, ini bagian yang pertama yang kita pelajari sore hari ini adalah mengenai situasi yang melatar belakangi atau yang melingkupi kehidupan Hana. Rupanya dia adalah istri dari salah seorang pria yang berasal dari suku Efraim. Dan laki-laki ini memiliki 2 orang istri. Satu Hana, dari sini kita mengerti bahwa Hana adalah istri yang pertama, dan yang kedua adalah Penina. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi alasan dari Elkana untuk memiliki 2 istri, yaitu istri pertamanya Hana tidak bisa memberikan kepadanya anak. Sedangkan istri keduanya mampu memberikan kepadanya anak. Nah, kebiasaan dari suku-suku Israel di masa itu adalah pergi ke pusat penyembahan Israel. Pada masa itu pusat penyembahan Israel itu ada di Silo, saudaraku. Di sana mereka menyembah Tuhan. Ada ketentuan yang berkata bahwa mereka wajib pergi ke tempat ibadah di pusat ibadah itu 3 kali setahun. Kalau tidak bisa 3 kali setahun, maka paling tidak sekali setahun. Kalau tidak bisa, paling tidak sekali seumur hidup. Dan wilayah pegunungan Efraim itu jauh, sehingga dibutuhkan waktu cukup lama berangkat dari pegunungan Efraim menuju Silo. Kita melihat bahwa Elkana ini adalah orang yang sangat rohani, sangat religius, saudara. Sehingga setiap tahun dia melakukan perjalanan untuk mempersembahkan korban dan melakukan ritual ibadah sebagai seorang Yahudi yang sejati di Silo. Di Silo pada waktu itu firman Tuhan berkata kepada kita, imamnya adalah Eli dibantu oleh 2 anaknya yaitu Hofni dan Pinehas. Mari kita lihat ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, artinya pada suatu hari mereka juga kembali tiba di Silo dan Elkana mempersembahkan korban. Diberikannya lah kepada Penina istrinya dan semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di sini kita melihat ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Elkana kepada istri dan anak-anaknya. Dia memberi lebih banyak korban itu kepada Penina dan anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Hana karena sendirian hanya diberikan 1 bagian. Alasannya menjadi jelas di sini sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, hal yang penting kita sadari kalau kita sedang berada di dalam masalah kandungan, artinya tidak bisa melahirkan keturunan, jangan cepat-cepat menghakimi dan menjudge bahwa itu terjadi karena persoalan kesehatan. Bisa saja terjadi karena Tuhan sudah menutup kandungan itu. Dan akhirnya kita mengerti melalui pengalaman Hana, penutupan kandungannya disengaja oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan yang lebih besar. Oleh sebab itu pergi ke dokter boleh. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita berdoa, perlu berdoa kepada Tuhan
supaya kandungan kita dibuka, terjadi pembuahan dan bisa melahirkan anak. Itu yang disebut dengan breakthrough. Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana proses yang dialami oleh Hana sore hari ini, sehingga dia akhirnya memiliki kandungan yang terbuka dan mengalami breakthrough, pemulihan di dalam kehidupannya. Saudara, dari orang yang dihina, orang yang diejek, orang yang di underestimate. Kenapa pada masa itu wanita yang tidak mampu memberikan anak kepada suaminya akan didiskreditkan secara sosial. Itu sebabnya kalau kita terus menerus membaca ayat ini, kita akan melihat bagaimana Hana mengalami bullying dari istri suaminya yang satu, istri muda suaminya. Saudara, mari kita lihat ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, yang membuka dan menutup kandungan itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Kalau kandunganmu sedang tertutup, maka berhentilah sebentar berusaha secara manusiawi, tapi fokus kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat bagaimana mengalami terobosan sehingga kandunganmu menjadi terbuka. Ini tidak hanya bicara menurut Abuna secara harafiah mengenai kandungan yang ada di dalam rahim seorang wanita, tapi ini bicara mengenai hal-hal yang akan kita lahirkan di dalam kehidupan ini. Terobosan-terobosan yang akan kita lahirkan di dalam dunia ini sepenuhnya itu bergantung dari keputusan Tuhan. Jadi kalau sore hari ini saudara sedang mengalami semacam kemandulan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, dan Anda do nothing, tidak mampu melakukan apapun, maka satu-satunya yang membuatmu mengalami terobosan adalah Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang menutup, maka Dia juga yang akan membuka. Kita perlu belajar dari apa yang dialami oleh Hana, supaya hidup kita adalah hidup yang mengalami kandungan, pembuahan dan melahirkan anak, dan kita mengalami pemborosan yang luar, kita mengalami terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Orang kalau semula mandul kemudian melahirkan, itu yang disebut dengan terobosan. Mungkin semula pekerjaanmu seperti orang mandul, bisnismu stagnasi, tidak mengalami perubahan apapun, kehidupan ekonomimu, pelayananmu begitu-begitu saja. Sore hari ini belajar dari apa yang dialami oleh Hana mengenai yang namanya terobosan. Dia melihat bahwa Tuhan campur tangan di dalam hidupnya, dan dia mengalami campur tangan itu. Sore hari ini Anda juga akan mengalami campur tangan tersebut. Lihat ayat yang ke-6, saudaraku. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. You see? Kita bisa melihat bagaimana dia diperlakukan tidak adil, mengalami pelecehan dari kata-kata. Karena di masa itu perempuan yang tidak mampu memberikan anak kepada suaminya akan dilecehkan, dianggap rendah, dianggap bukan benih, bukan wadah terbaik untuk benih laki-laki. Bisa saja loh sebenarnya yang mandul ini adalah suaminya, tapi tidak juga ya, karena dia bisa berhasil memiliki anak pada Penina. Berarti ada masalah di dalam diri Hana. Dia perlu mengalami yang namanya naik level, perlu mengalami yang disebut dengan terobosan, supaya apa yang semula tertutup, terkunci itu bisa terbuka. Dan lihat godaannya, lihat tantangannya, dilecehkan, dikata-katain, pasti diejek, dasar mandul, dasar tidak punya apa-apa. Pasti seperti itu. Anda bisa merasakan bagaimana Hana memiliki hati yang hancur atas semua perlakuan yang dia terima tersebut. Luar biasa, saudara. Lihat ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Coba lihat bagaimana Elkana mencoba menghibur istrinya. Aku kan tetap mengasihimu, aku tetap menyayangimu. Nyatanya dia pilih kasih, saudara. Hari ini cinta tidak cukup. Perasaan kasih tidak mampu menghibur Hana. Pernyataan cinta tidak mampu membuat suasana hati Hana berubah. Apa yang membuat suasana hati Hana berubah? Kalau dia bisa mengalami breakthrough dari kemandulannya. Hanya itu. Karena setiap saat kita melihat bagaimana Penina berusaha menyakiti hati Hana. Ini yang dimaksudkan di sini menyakiti hati Hana adalah mengata-ngatai. Ya.
menjelek-jelekkan, mendiskreditkan, saudara. Itu yang membuat Hana mengalami masalah emosional di dalam dirinya. Apakah Hana membalas? Tidak. Bagaimana dengan Anda? Apakah Hana terdorong untuk menghajar Penina kembali? Apalagi dia memiliki otoritas sebagai istri pertama? Oh tidak. Hana menerima itu semua dengan hati yang lapang. Walaupun hatinya sedih. Dia terima karena memang kenyataannya demikian, saudaraku. Mari kita lanjut pada ayat yang ke-9, saudara. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Hana untuk mengalami terobosan di dalam hidupnya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Rupanya mereka sedang berziarah, saudara. Satu keluarga besar itu. Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Saya beritahu kepada saudara bahwa Imam Eli sekarang tubuhnya gemuk di masa itu. Saudara, besar, gemuk. Ya, terlalu makmur sehingga dia tidak melakukan aktivitasnya dan kerjanya hanya duduk-duduk saja. Nah, Hana kebetulan berada pada saat yang sama, Imam Eli juga sedang duduk di pintu bait suci Tuhan, di dekat sana. Lihat ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan, menangis terseduh-seduh. Ada 2 poin. Poin pertama, dari kitab ini kita melihat dalam ayat yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang bait suci Tuhan. Di mana ini? Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Apa rumah Tuhan hari ini? Gereja. Bangunan gereja. Jadi kalau Anda mau mengalami kehamilan dalam tanda kutip, kehamilan dalam bisnismu, kehamilan dalam pekerjaanmu, kehamilan dalam pelayananmu, breakthrough dari yang semula Anda dari yang semula Anda mandul menjadi melahirkan banyak hal yang besar, melahirkan banyak berkat, melahirkan banyak pekerjaan, melahirkan banyak pelayanan yang berdampak. Mulai segala sesuatu, keluhan, penderitaan, kesakitan, hatimu bawa di hadapan Tuhan di dalam rumahnya. Hanya itu tempat terbaik di mana doa dan pergumulan mendapat jawaban. Datang ke rumah Tuhan. Kenapa perlu datang ke rumah Tuhan? Namanya aja rumah Tuhan. Berarti itu rumah siapa? Rumahnya Tuhan. Kalau di situ dikatakan rumah Tuhan, siapa yang ada di dalam? Tuhan. Berarti kalau pergi ke rumah Tuhan, artinya kita sedang menghadap Tuhan. Breakthrough dan kenaikan level hanya akan terjadi ketika Bapak Ibu membawa seluruh perkaramu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang natur kita itu mengandalkan manusia, mengandalkan orang hebat, mengandalkan orang-orang terkenal, mengandalkan orang-orang yang berkuasa. Tapi lebih dari itu, kita perlu melibatkan Tuhan yang jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih berpengaruh dari semua itu. Karena apa? Karena Dia yang memiliki alam semesta. Dia yang mengatur segala sesuatu di alam ini dengan tangannya, dengan hatinya, dengan keputusan-keputusannya. Dia yang menutup kandunganmu dan Dia juga yang membuka. Hana tahu dia tidak perlu datang kepada manusia atas segala kegalauan di dalam hatinya, saudaraku. Dia datang ke rumah Tuhan karena di rumah Tuhan dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ajaran perjanjian lama di masa itu, saudara, kita ketemu Tuhan di rumahnya. Di perjanjian baru Tuhan merombak itu bahwa kamu bisa dalam kamarmu juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi di masa Hana itu hanya boleh terjadi kalau orang-orang, walaupun mereka berasal dari wilayah suku yang daerahnya jauh, teritorinya jauh dari Silo, mereka memaksa diri pergi ke sana demi berjumpa dengan Tuhan. Demi berjumpa dengan Tuhan. Jadi langkah pertama, datang ke rumah Tuhan, saudara. Itulah sebabnya sangat penting, apalagi dalam situasi hari-hari ini. Sangat penting melibatkan diri kita bersekutu dengan Tuhan. Sangat penting. Sangat penting. Kalau tidak, kita berpikir bahwa dengan aktivitas biasa, rutinitas kita, semua sudah selesai. Oh tidak. Di rumah Tuhan kita bisa mengalami yang namanya perjumpaan. Kita bisa mengalami yang disebut dengan sentuhan dan jamahan Tuhan. Divine connection. Itu yang penting, saudara. Kita tidak datang ke rumah manusia. Kita datang ke rumah Tuhan. Lihat yang ke-10. Hal yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia berada di rumah Tuhan. Dan dengan hati pedih. Anda bisa bayangkan kan. Dari awal Abuna sudah jelaskan. Bahwa Hana ini memiliki hati yang hancur.
Dia sudah tidak memiliki anak, dia dinomor duakan padahal dia adalah istri pertama, dikata-katai saudara. Dan secara sosial orang memandang rendah dirinya. Tetangga, komunitas, karena kandungannya ditutup. Bagi masyarakat zaman itu adalah situasi yang dikatakan mendatangkan aib. Jadi hatinya pedih. Untung loh, Hana ini memiliki hati yang beriman kepada Elohim. Dia membawa kepedihan hatinya itu kepada Elohim. Dia tidak membawa kepada manusia. Ya, apa yang dilakukannya di Lama yang 10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Elohim sambil menangis terseduh-seduh. Jadi kalau Anda mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan di hadapan manusia. Salah itu. Poin kedua. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Datang ke rumah Tuhan. Ya. Dan poin yang kedua, ngapain di sana? Berdoa. Nyatakanlah segala hal keinginanmu, permohonanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa menjawab segala sesuatu. Kenapa? Karena melalui doa Tuhan tahu situasimu. Tuhan bertindak terhadap situasi saudara. Loh, Anda bisa berdalih. Kan Tuhan tahu segala hal. Kenapa harus berdoa? Karena memang Tuhan membutuhkan Anda meminta kepadanya. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu kekuranganmu. Tuhan tahu masalahmu. Tapi dia tidak bertindak sampai Anda meminta. Itu artinya Anda mengandalkan dia. Itu artinya Anda membutuhkan dia. Ketika Anda meminta kepada Tuhan, itu artinya Anda mau melibatkan Tuhan. Anda percaya bahwa dia mampu melakukan itu. Makanya Hana berdoa. Dan berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dia membawa semua kepedihan hatinya di hadapan Tuhan. Lihat ayat yang ke-11. Ini penting. Ketika dia berdoa, dia bernazar. Tuhan semesta alam. Jadi ada pengakuan di sini ya. Semesta alam. Artinya, dia sadar bahwa Elohim itu mampu mengatur segala sesuatu. Jadi kalau dia mandul, maka dia percaya Elohim sebagai pencipta, penguasa semesta alam ini juga mampu membuatnya mengandung. Itu loh saudara, itu dampak, implikasi dari pernyataan ini. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nazar bukan sekedar kalimat kosong yang asal kita keluarkan dari mulut kita. Tapi nazar adalah semacam covenant kita kepada Tuhan. Dan hal ini bukan tindakan yang terus kita lakukan setiap saat, tidak. Karena pertaruhannya ada nilainya. Makanya orang tidak boleh sembarangan mengucapkan nazar, orang tidak boleh sembarangan mengucapkan perkataan-perkataan yang bersifat janji di hadapan Tuhan. Sebab nanti ketika itu terjadi dan engkau tidak mampu melunasinya, engkau akan dikejar seumur hidupmu. Sebab nazar tidak bisa dibatalkan, harus diwujudkan. Hana tahu situasinya. Dia tahu, dia mandul, dan dia meminta campur tangan Tuhan. Di dalam permintaannya itu dia berjanji kepada Tuhan bahwa kalau dia punya anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak itu menjadi hamba Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan ini bukan dikorbankan, tapi diserahkan menjadi hamba Tuhan. Di mana? Di tempat di mana dia meminta. Di mana? Di bait Allah, di tempat di rumah Tuhan. Di mana? Di Silo. Abunda pernah pergi ke sana, saudara. Di atas bekas tempat duduk Hana itu dibangun sebuah gereja di masa Bizantium dan sekarang udah runtuh. Nah, bekas tempatnya duduk Hana itu masih ada sampai sekarang menurut catatan tradisi. Abuna pernah pergi ke sana dan mencoba meresapi, oh di sini ya Hana berdoa dan bergumul dan di sini dia menyatakan nazar itu. Poin penting buat kita, kalau memang Anda tidak perlu menyatakan nazar, jangan meniru metode yang dilakukan oleh Hana. Ada seorang tokoh hakim Israel di dalam perjanjian lama, masih ingat siapa dia? Ya, begitu dia mengucapkan nazar, dia berkata, siapa yang duluan keluar dari rumahku itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Asal keluar saja kalimat itu. Tiba-tiba yang keluar adalah anak perempuannya satu-satunya. Makanya kita tidak boleh sembarangan mengucapkan janji di hadapan Tuhan.
ada pertaruhan, ada konsekuensi. Hana tahu, dia meminta kepada Tuhan karena dia percaya bahwa anak itu berasal dari Tuhan. Dan dia mengerti bahwa dia tidak memiliki anak itu. Yang penting dia bisa melahirkan anak dan nanti akan dikembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya Hana sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan, kalau engkau memberi kepadaku anak laki-laki, sesungguhnya itu bukan anakku, tapi anakmu. Jadi kalau lahir, rahimku menjadi tempat penitipan bagi anak itu, aku akan persembahkan itu kembali kepadamu. Woi, ini pemikiran yang luar biasa loh saudara. Dia tahu bahwa apa yang paling dia inginkan di dunia ini, sumbernya adalah Elohim sendiri, dan dia mengembalikan itu kepada Elohim. Masih ingat Abraham? Ketika Abraham berdoa meminta anak, Tuhan menjawab, engkau akan punya anak dari rahim istrimu sendiri, dan nanti keturunanmu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini banyaknya. Saat Tuhan meminta, Abraham berani mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Anda tahukah bahwa semua pencapaianmu, keberhasilanmu, hartamu, duitmu, itu diberikan oleh Tuhan, semesta alam. Kalau tiba-tiba Tuhan minta, apakah kita bisa meneladani Abraham, meneladani Hana, berani memberikan apa yang sebenarnya dititipkan kepada kita? Saya beritahu kepada saudara, itu bukan perkara yang mudah. Tapi dari kehidupan yang diperlihatkan oleh Abraham, yang diperlihatkan oleh Hana, yang diperlihatkan oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka sadar bahwa apa yang mereka peroleh di dunia ini berasal dari Elohim. Maka sepatutnya kalau diminta oleh Elohim, maka dia harus rela melepasnya. Kita juga bisa dengan inisiatif sendiri dan berkata, semua ini berasal dari Tuhan kok. Kalau Tuhan mau ambil, silakan. Itu artinya kepemilikanmu itu bukan pada material, tapi kepada Tuhan yang memberikan materi itu. Hana berada di dalam posisi tersebut. Lihat ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Berarti kalau dikatakan terus menerus, kalau Anda membaca tata bahasanya, artinya dilakukan cukup lama di tempat itu. Dan bukan hanya sebentar berdoanya. Bukan, Tuhan Yesus berkati makanan kami, haleluya, amin. Supaya cepat-cepat makan. Tuhan, kenapa kayak kalau kita berdoa itu cenderung pingin cepat-cepat selesai. Padahal semakin lama berdoa itu semakin kita mendapat privilege, hak untuk mengungkapkan isi hati kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hana. Dia tahu doa adalah saluran. Dia tahu doa adalah semacam pipa dari bumi yang naik ke tata Tuhan di sorga. Maka dia benar-benar memanfaatkan itu. Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam hidupmu, manfaatkanlah doa sebab teknologinya demikian. Itu teknologi rohani yang tidak bisa disaingi oleh kemajuan komputer apapun. Satu-satunya menghubungkan bumi dengan sorga adalah doamu. Dan Hana memperlihatkan kepada kita apa yang terjadi ketika dia berdoa. Berdoa di sini terus menerus, bukan hanya sekali. Rupanya Hana lama berdiam di tempat itu, duduk di sana sehingga menarik perhatian Imam Eli. Mungkin orang datang dan pergi dan Eli melihat ada pertama wanita duduk di situ. Mungkin dia berkata itu berdoa. Tapi 1 jam kemudian dia masih melihat wanita itu ada di sana. 2 jam kemudian. Dan dia mengamati mulut wanita ini ternyata komat kamit. Tidak mengeluarkan perkataan, suara dari mulutnya. Oleh sebab itu, lihat ayat 13. Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Tapi dia tidak mendengar suaranya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Imam loh saudara, ini namanya imam tidak punya kepekaan rohani saudara. Kalau Anda terus membaca kisah ini, akhirnya Anda tahu bahwa Eli termasuk imam yang gagal dalam sejarah Israel. Anak-anaknya ada koruptor di dalam pelayanan kerohanian di Silo. Mereka suka mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan belum dipersembahkan, sebenarnya itu jatah mereka. Mereka ambil terlebih dahulu. Eli akhirnya mati, stroke, jatuh. Setelah mendengar Hofni dan Pinehas meninggal dan tabut perjanjian dicuri oleh orang-orang Filistin. Ini mengerikan. Eli tidak memiliki kepekaan. Setiap tahun keluarga ini pergi ke sana, pasti Eli tahu siapa mereka. Tapi dia menyangka, karena Hana diam terus menerus dengan mulut yang komat kamit, dia menyangka
Hana sedang mabuk, padahal ini pagi hari. Apa kata Eli kepadanya? Nah, kadang-kadang pendeta itu bisa salah paham terhadap jemaatnya, saudara. Makanya seorang pendeta yang baik, seorang hamba Tuhan yang baik, jangan cepat-cepat menilai jemaatmu berdasarkan apa yang Anda lihat. Tanya, dengarkan. Dengarkan isi hatinya. Buat pendekatan, bicara kepadanya dulu. Apa yang dilakukan oleh Eli? Dia menegur Hana. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini kan memalukan, saudara. Beda pokok daripada tiang. Beda ujung daripada akar. Responnya Eli salah. Apa kata Hana? Dia berkata, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Sangat bersusah hati. Tidak ada lagi definisi untuk menjelaskan kata sangat bersusah hati itu. Ya, karena memang demikian, sudah tidak bisa lagi diungkap dengan kata-kata kesusahan ini. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Doa adalah kesempatan kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Anda tahu dicurahkan itu ya seperti ada gelas di dalam air, dituang semuanya. Itu artinya dicurahkan sampai tidak ada yang tersisa. Makanya dari tadi Abuna menjelaskan bahwa kalau Anda mau mengalami breakthrough itu, saudara, gunakan kesempatan berdoa yang ada di dalam rumah Tuhan untuk mencurahkan semuanya isi hatimu di hadapan Tuhan. Taruh semua di kaki Tuhan. Ungkapkan, keluarkan semuanya. Biar Tuhan dengar. Walaupun sebenarnya Tuhan tahu, tapi dia butuh Anda mengatakannya. Janganlah anggap, di ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab di masa itu orang yang mabuk pagi-pagi adalah wanita yang gak benar. Oleh sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Jawab Eli. Akhirnya Eli mengerti bahwa dia salah paham terhadap perilaku Hana. Akhirnya Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Wah, ini kata kunci yang sangat luar biasa, saudara. Ketika Hana pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa dan mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Tuhan melepaskan berkatnya kepada Hana melalui otoritas rohani. Ini yang disebut dengan berkat imam. Itu menjadi pertanda, menjadi indikator bahwa doa dan pergumulan Hana sudah sampai kepada Bapa di sorga dan direspon oleh Bapa di sorga melalui berkat imam. Wah, ini luar biasa. Makanya apapun yang kau perbuat, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau mulai di dalam hidupmu, belajar memahami pengertian rohani yang sangat penting mengenai berkat imam di dalam hidup saudara. Nah, karena imam adalah, ingat definisi yang selalu Abuna ajarkan, orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan memberkati atas namanya. To stand before the Lord and to bless in His name. Saat Anda menerima penumpangan tangan pendeta, dia mendoakanmu, itu setara dengan tangan Tuhan sendiri. Nggak main-main kan? Nggak main-main kan? Setara. Orang Israel ketika mereka diutus kembali ke wilayah masing-masing di zaman para imam-imam melayani di bait Allah. Mereka mengumpulkan bangsa Israel di halaman dan melepas berkat begini. Supaya mereka bisa melihat bangsa Israel itu pergi dan memposisikan diri sebagai tangan yang dipakai oleh Tuhan, oleh Elohim untuk menyalurkan berkat. Makanya jangan menganggap remeh doa dan penumpangan tangan hamba Tuhan. Cari itu. Cari itu. Karena wakil kekuasaan Tuhan di dunia salah satunya adalah hamba-hambanya. Apa yang dilakukan oleh Eli adalah puncak dari pergumulan yang dijawab. Eli berkata, pergilah dengan selamat. Artinya, oke, sudah. Sudahi pergumulan hatimu itu. Sekarang pergilah dengan selamat karena Tuhan sudah mendengar doamu. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Wow, inilah pentingnya didoakan oleh hamba Tuhan. Dia yang berbicara kepadamu atas nama Tuhan dan berkata, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
apa yang engkau minta daripadanya. Jadi tidak ada indikator minta apa saja. Bisa, selama Anda meminta kepada Allah Israel, Dia akan memberikan itu kepadamu. Tapi ini dimateraikan melalui berkat imam. Haleluya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah berkat imam diberi, saudara, Anda tidak boleh diam. Belajar dari Hana, apa yang dilakukan oleh Hana, dia memberikan respon. Dengan kata lain, Hana itu berkata amin. Itu loh saudara. Ini kalimat ini bisa disimpulkan di dalam satu kata. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Artinya amin. Setelah imam melepaskan berkatnya, Hana memateraikan itu dengan respon amin. Artinya jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kapan? Belum jadi. Tapi itu sudah dimateraikan di dalam alam roh. Responmu sudah benar. Tindakanmu sudah tepat. Anda menyambut berkat itu. Makanya ketika imam melepaskan berkat, tanganmu mesti terbuka. Karena imam tidak terbuka begini, tidak terbuka begini. Jemaat begini artinya terbuka, menerima. Imam begini artinya memberi. Itu yang disebut dengan impartasi. Saat Eli begini kepada Hana dan Hana tidak begini, maka apa yang disalurkan dari ini tidak akan berdampak. Hilang. Tapi saat otoritas rohanimu begini dan Anda begini, di situ breakthrough terjadi. Di situ Anda menerima sesuatu yang supernatural. Apa hasilnya, saudaraku? Apa hasilnya, saudaraku? Lihat ayat yang ke-19. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, nah itu lihat, Tuhan ingat kepadanya. Ketika Tuhan berkata ya, tidak serta-merta itu terjadi. Ada proses di mana harus ditunggu, harus dihidupi dengan iman. Seperti memelihara benih. Kita tidak langsung bisa melihat tumbuhan itu besar dan berbuah. Lalu kita jual buahnya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak, ada waktu untuk menyiram, memelihara, membersihkan, menjaga. Melihatnya tumbuh pelan-pelan, memupuknya. Itu. Langkah pertama adalah menerima. Dan butuh waktu untuk itu terjadi. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan ingat. Itulah cara Tuhan bertindak menjawab doa Hana. Maka ayat 20 itu yang terjadi. Maka setahun kemudian. Berarti kalau dikatakan setahun kemudian, setelah mereka kembali ke rumah mereka di Rama, mereka berhubungan dan itu langsung terjadi pembuahan. Wah, luar biasa ya, saudara. Kalau Tuhan yang bekerja, apa yang semula mandul itu diubah menjadi subur. Dan setahun kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu dinamai Samuel. Artinya apa? Aku telah memintanya daripada Tuhan. Kapan Anda memberikan deklarasi atas setiap kesaksian dan pengalaman hidupmu dan berkata, aku telah memintanya kepada Tuhan. Jadi apa yang aku peroleh hari ini itu karena aku meminta kepada Tuhan. Apa yang aku dapatkan hari ini itu karena aku telah memintanya kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita cuma melihat apa yang sudah diperoleh orang lain. Tapi kita gagal melihat dan belajar bagaimana meminta dengan cara yang benar. Seperti yang Hana lakukan. Sore hari ini, kalau engkau mengendaki breakthrough seperti ini terjadi dalam hidupmu. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana. Datang ke rumah Tuhan. Berdoa, meminta kepadanya. Mencurahkan isi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Materaikan itu dengan berkat imam, dengan respon yang benar, maka breakthrough akan terjadi. Haleluya.